Oke, bisa dilihat? Oke, bisa. Oke, kita mulai dari ini yang pertama. Kemampuan dasar mengajar. Eh, kita masih bahas karena memang materi perkuliahan kita adalah PPL dari secara teoritis. Maka yang perlu dipertajam adalah bagaimana kemampuan seseorang, terutama di pendidik, untuk menguasai teori dasar mengajar. Nah, beberapa teori-teori itu diantaranya ini. Bagaimana kalian bisa mempunyai kompetensi, mempunyai kemampuan di dalam membuka pelajaran. Oke. Kemudian bagaimana caranya menjelaskan di depan kelas. Bagaimana caranya menutup pelajaran. Nanti jangan khawatir, nanti saya share materi ini. Oke. Kemudian bertanya, kemampuan bertanya itu meliputi dasar dan lanjutan, kemampuan mengelola kelas, bagaimana memberikan reinforcement atau memberikan kekuatan, penguatan maksud saya, mengadakan variasi-variasi tertentu ketika kita menghadapi problematika di dalam kelas, entah itu kelasnya rame, tiba-tiba tidak kondusif, maka keterampilan melaksanakan atau menerapkan variasi itu dibutuhkan. Kemudian bagaimana memimpin kelompok, diskusi kelompok baik besar maupun kecil, bagaimana melakukan suatu demonstrasi. Dimulai dari keterampilan membuka pelajaran, ini tidak lain dan tidak bukan agar pembelajaran yang ada di kelas kita itu dari sisi psikologis bisa kondusif. Artinya suasana emosional anak-anak itu siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada materi pelajaran yang kita sampaikan. Nah, ini keterampilan membuka pelajaran itu kalau di guru olahraga itu warming up. Bagaimana memberikan support yang positif ketika di awal pembelajaran itu sedang berlangsung. Masih ada kaitannya dengan keterampilan membuka pelajaran, itu ada yang namanya apersepsi. Apersepsi itu merupakan suatu cara bagaimana menghubungkan, memunculkan ide-ide kreatif, ide-ide positif yang pada hakikatnya siswa kita itu sudah punya ilmu. Nah, sudah punya ilmu, kemudian bagaimana mengkaitkan antara ilmu yang sudah dipunyai dengan anak dengan apa yang mau kita sampaikan. Ini namanya apersepsi. Ketika kita membicarakan tentang konsepnya jual beli, maka pertanyaan yang bersifat persepsi, apakah yang dinamakan jual beli, adakah anak-anak tahu apa sih batasan jual beli itu, bagaimana jual beli itu, kapan dilaksanakan jual beli itu, kemudian siapa yang bisa melaksanakan jual beli dan seterusnya. Itulah persepsi yang pada hakikatnya tujuannya adalah untuk menarik perhatian siswa terhadap Oke. pelajaran yang mau kita sampaikan. Kemudian membangkitkan motivasi. Motivasi itu ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Oke. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri kita, dari dalam diri siswa. Sebaliknya, motivasi ekstrinsik itu motivasi dari luar diri siswa. Tentu yang diharapkan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung itu bagaimana memunculkan motivasi intrinsik siswa, motivasi dari dalam untuk antusiasme terhadap pelajaran yang kita sampaikan. Jadi persepsi itu tujuannya menimbulkan motivasi dan juga memberikan acuan, acuan batasan-batasan bahwa misalkan kalau jual beli ya seputar jual beli itulah yang akan kita bahas. Nah,
Entah itu jual beli yang ada di pasar tradisional, pasar modern, ataupun yang ada di sekarang ini adalah e-commerce atau pasar online. Kemudian tadi yang saya katakan di awal membuat kaitan. Kaitan antara ilmu yang sudah dipunyai anak dengan apa yang mau kita sampaikan. Itu adalah konteks apersepsi. Jadi nanti ketika membuka pelajaran di awal itu, maka sampean harus melaksanakan apersepsi ini agar pembelajarannya lebih menarik, agar anak-anak itu mempunyai pemahaman yang konkret. Oh, Pak Guru, Bu Guru itu sedang membicarakan tema ini. Kemudian ketika kita bicara komponen membuka pelajaran, itu ada relevansinya. Nah, kalau pertama persepsi, yang berikutnya adalah relevansi. Ada hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Bisa jadi relevansinya di kurikulum Merdeka itu antara mapel satu dengan mapel yang lainnya itu saling berkaitan, saling menunjang. Kalau kita berbicara mengenai jual beli, maka ada kaitannya dengan mata pelajaran ekonomi, ada kaitannya dengan akidah akhlak, bisa jadi karena di situ ada muatan-muatan yang bagaimana mempersyaratkan seorang penjual dan pembeli. Di samping itu menyampaikan kompetensi di awal membuka pelajaran itu menyampaikan kompetensi, baik itu kompetensi pendidiknya, terutama di kompetensi profesionalisme. Guru tertantang untuk menyampaikan materi pelajaran yang dikuasainya. Dan juga kompetensi peserta didik, bagaimana inteknya, intake, kemampuan daripada peserta didik di dalam menangkap apa yang menjadi pembahasan di kelas tersebut. Halo, saya masih bisa didengar? Iya, masih Bu. Lanjut Bu. Aman. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya adalah, ya nggak apa-apa kalau sesekali ditutup biar irit baterai ya. Menutup pelajaran. Ini tujuannya agar siswa itu terbantu, pembelajar itu terbantu. Terbantu dalam hal apa? Memperoleh gambaran yang utuh tentang pembahasan yang dipelajari. Jadi kalau tadi membuka, maka menutup itu sifatnya adalah penenangan, penenangan atau apa ya, relaksasi. Nah, ini tentu peserta didik itu diharapkan memperoleh gambaran yang konkret terhadap pembicaraan yang sedang berlangsung di kelas tersebut. Nah, untuk beberapa komponen menutup pelajaran, caranya itu bisa dengan meninjau ulang materi. Bisa memakai 5W1H, apa yang dibicarakan tadi, siapa yang terlibat di dalamnya, kapan pelaksanaannya, mengapa harus dibicarakan materi itu. Kalau jual beli itu sepanjang ada kehidupan manusia, maka jual beli pasti masih dipakai. Nah, kalau pada zaman dulu jual beli itu dengan barter ya, tidak ada jual beli, barter itu misalkan saya butuh singkong, sampean punya pisang, kebetulan ini sampean butuh singkong itu, saya butuh pisang, maka bisa barter. Nah itu kalau di masa sekarang kan sudah tidak barter lagi, tetapi dengan uang, mata uang. Jadi meninjau ulang materi, kemudian ada unsur mengevaluasi, mengevaluasi secara bersama-sama tema yang barusan dibahas, mengevaluasi. Barangkali ada yang belum jelas, ada yang perlu di stressing lagi tema itu meskipun sudah dilalui dengan penjelasan guru, sudah menerapkan kelompok kecil yang berdiskusi, kelompok besar yang mendengarkan presentasi kelompok kecil itu, bisa jadi dalam hal yang sama itu masih ada yang belum paham.
maka diperkuat lagi membuat suatu simpulan atau kesimpulan. Kesimpulan apa anak-anak yang kita bahas pada pagi ini, nah itu ditulis bersama-sama. Kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan tugas kepada siswa. Meskipun sekarang ini menghindari PR, tetapi tugas-tugas yang bisa dilaksanakan tanpa memberatkan. Ini sebagai bentuk tindak lanjut daripada komponen menutup pelajaran. Baik, saya lanjutkan. Kita dari sisi teoritis juga butuh kiranya menguasai keterampilan di dalam menjelaskan. Meskipun sederhana, menjelaskan antara guru satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda. Maka itu sebabnya kita setidaknya menguasai bagaimana sih teori menjelaskan yang baik. Karena menjelaskan itu sama dengan menyajikan pesan. Pesan apa? Tentu pesan yang terkandung di dalam materi. Dan memberikan informasi secara lisan. Eh, Penjelasan itu bisa sistematis, bisa bertujuan untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya satu dengan yang lainnya, tema satu dengan tema yang lainnya. Ataupun kolaborasi tadi, peer teaching. Peer teaching itu pembelajaran yang berkolaborasi. Ya, itu bisa ditunjukkan dalam suatu kesimpulan guru akidah akhlak dari sisi etika bagaimana jual beli itu, dari sisi ekonomi itu materi jual beli itu seperti apa. Kemudian tujuannya agar peserta didik kita itu bisa memahami dengan jelas dalam menjawab atau jawaban beberapa pertanyaan. Ini tentu kita sebagai seorang pendidik yang tugas utamanya adalah mengajar, mendidik, memberikan keterampilan, dan di situ juga ada memfasilitasi, menjadi fasilitator. Apalagi di kurikulum Merdeka tidak hanya fasilitator saja, tetapi juga sebagai seorang kreator guru itu. Baik, kemudian bisa menolong siswa di dalam memahami beberapa konsep, beberapa hukum. Hukum ini berkaitan dengan, kalau di matematika berkaitan dengan apa ya? Rumus. Kalau di pembelajaran PAI Bahasa Arab berkaitan dengan misalnya membicarakan waris. Waduh, Oke. maaf ini apa ya? Paketan Zoom saya kok terbatas ya. Oke, baik. Nanti kalau tiba-tiba mati dimaklumi ya. Nggak apa-apa, Eh, Bu, nggak apa-apa. ya. Jadi memahami konsep hukum, prinsip secara objektif dan bernalar. Kita tahu di apa tadi waris itu wah jelimet sekali butuh rumus tertentu nggih. Siapa yang menerima waris itu mulai dari anak sampai seterusnya. Nah ini butuh rumus-rumus tertentu. Kemudian mendapatkan balikan tentang tingkat pemahaman siswa. Bagaimana balikan itu ketika belum jelas siswanya bisa bertanya pada guru. Bisa jadi bisa sharing kepada siswa dan guru itu. Dan terutama menolong siswa untuk menghayati, mendapatkan proses penalaran. Di era 4.0 itu pembelajaran HOT, HOT, Higher Order Thinking Skill. Pembelajaran kemampuan berpikir tingkat tinggi itu dibutuhkan penalar. Tidak hanya sebatas kognitif, tapi metakognitif diharapkan. Jadi bernalar atau bisa dianalogikan kalau pernah belajar filsafat, lah itu kan konsep penalaran. Berikutnya komponen di dalam keterampilan menjelaskan. Eh, yang pertama itu penguasaan materi. Kita harus kuat di dalam penguasaan materi. Kemudian menerangkan materi dengan bahasa yang jelas.
Bahasa yang jelas, tidak membingungkan, bahasa sesuai dengan peserta didik yang kita hadapi. Kalau misalkan sampean ngajar MI, tentu bahasanya berbeda dengan siswa madrasah sanawiyah ataupun madrasah aliyah. Lebih konkret lagi, itu adalah mendemonstrasikan cara kerja. Mendemonstrasikan cara kerja. Kalau kita temanya adalah memulasarakan jenazah, maka harus ada demonstrasi di situ biar tidak salah konsep. Kalau ada kita membicarakan masalah korban, ya demonstrasikan bagaimana cara menyembelih hewan korban. Minimal melihatlah siswa itu. Kemudian berkomunikasi dengan isyarat. Terkadang kita itu menggunakan berkomunikasi dengan isyarat di dalam proses pembelajaran di kelas. Misalkan mau menyuruh anak itu ke depan, bisa jadi kita menunjuk dengan jari, apa ya, membuat kode-kode dengan jari ini. Nah ini kalau anaknya tidak konsentrasi nggak paham itu apa. Nah maka berkomunikasi dengan isyarat ini bisa verbal dengan bahasa kita, bisa non verbal dengan gestur kita, dengan gerakan kita serta vokal suara yang jelas A I U E O-nya itu jelas. Sehingga ketika kita di depan menjelaskan bisa didengarkan suara yang di belakang, bisa didengarkan suara dari samping kiri kanan. Nah, itu juga bagaimana mengolah vokal suara itu sesuai dengan keadaan yang ada. Kapan harus tegas, kapan harus lembut, kapan harus nadanya yang sesuai dengan eh, situasi dan kondisi. Menggunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa baku ya kita cobalah. Terkadang memang kita menyisipkan beberapa bahasa gaul ya enggak masalah, tapi kalau di prosentase ya yang paling banyak bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Bagaimana merencanakan proses komunikasi? Proses komunikasi ada eh, komunikan, ada yang berkomunikasi. Jadi komunikasi dua arah ya. Sajian memiliki daya penjelas ya, cara menyajikan kalau yang baik di dalam menjelaskan, kalau jelas itu maka daya tangkap anak-anak itu lebih bisa diharapkan. Baik, lanjut keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya itu ada keterampilan dasar, bertanya lanjutan. Ini nanti pertemuan-pertemuan ke depan beberapa space keterampilan-keterampilan itu akan dibahas tersendiri ya. Kita sekarang bahas secara global dulu. Nah, apa keterampilan bertanya dasar itu? Tujuannya itu supaya membangkitkan minat, rasa ingin tahu yang tinggi. Eh, Kalau tadi motivasi, minat itu dari dalam, dari luar, setidaknya kita memunculkan minat dari dalam siswa. Kalau minat dari dalam itu enak, artinya kemauan yang kuat untuk maju dari peserta didik itu sudah merupakan aset tersendiri. Di berbagai pertemuan kelas saya mengatakan bahwa memperhatikan guru adalah sudah setengah dari belajar. Itu. Tujuan berikutnya adalah mendiagnosis perhatian. Ya, tentu ketika kita mengajar itu menebarkan perhatian kepada semuanya, tidak parsial, tidak hanya sekelompok siswa saja. Semuanya diperhatikan, mulai yang belum bisa, yang sedang-sedang, yang lebih, karena hak dari peserta didik itu adalah mendapatkan pembelajaran, tidak hanya sebatas mendapatkan pembelajaran yang biasa-biasa saja, tetapi pembelajaran yang luar biasa dari kita sebagai seorang pendidik. Di dalam mendiagnosis perhatian itu pasti akan kita dapati tingkah laku perilaku anak-anak yang beraneka ragam. Nah itu
kembali diterapkan pembiasaan yang sudah saya sampaikan kemarin. Pembiasaan itu ada yang bisa diprogramkan, ada yang uswah, ada yang spontanitas. Nah, itu akan ada di sini. Kemudian keterampilan bertanya dasar itu termasuk menggali informasi-informasi yang barangkali peserta didik itu tahu lebih dulu, tahu banyak. Nah, ini kesempatan menggali informasi terhadap pembelajaran yang kita sampaikan. Maka bertanya kepada anak-anak, siapa yang bisa menjawab ini, siapa yang bisa membantu Bu Guru, Pak Guru terhadap persoalan ini. Karena bisa jadi kita menyampaikan pertanyaan itu dengan cara memberikan stimulus dulu, stimulus berupa persoalan yang problem solving. Problem solving itu siswanya nanti bisa mencarikan solusinya. Kemudian mengukur hasil belajar itu di dalam bertanya itu kita bisa mengukur kemampuan siswa saya berarti banyak yang bisa menjawab itu insya Allah bisa tersampaikan. Sebaliknya ketika bertanya siswanya banyak yang nggak bisa jawab, nah itu dipertanyakan kita jangan sepenuhnya menyalahkan siswa. Barangkali penjelasan yang kita sampaikan itu kurang konkret, kurang bisa dipahami. Atau memang sebaliknya grade-nya, inteknya kemampuan siswa itu memang di bawah rata-rata. Maka kita akan cari solusinya secara lebih awal. Keterampilan bertanya dasar itu bertanya secara jelas singkat, memberikan acuan, bisa memusatkan perhatian, bisa memindahkan giliran antara yang ditanya satu dengan yang lainnya. Jadi ada unsur penyebaran, jangan hanya satu aja yang ditanya, tapi beberapa siswa itu ditanya sehingga semuanya memperoleh hak yang sama. Di dalam keterampilan bertanya dasar itu, kita juga memberi waktu berpikir kepada siswa. Berpikir, menggali potensi. Dia akan mengkaitkan ilmu yang sudah dia punya dengan ilmu yang barusan dibahas. Jadi memberi waktu kesempatan berpikir untuk memberikan tuntutan, maksudnya tuntutan di dalam menjawab. Kalau keterampilan bertanya lanjut, itu bagaimana kemampuan mengolah informasi, sekali lagi informasi yang anak kan tidak datang dalam ilmu kosong.